warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat ya? Masih. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Jangan dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Gilang sama Dafa dan Husen ya? Kenapa itu? Sakit. Dafa, Husen sama Gilang. Oke. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Sebelum memulai materi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Yang lainnya berdiri, silakan perwakilannya maju ke depan untuk memimpin. Nah, sini Mel. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga menambahkan rasa cinta kepada Tanah air. tanah air ya. Kalau cinta kepada Allah, harus apa? Sholat, iya. Kita akan mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang hari akhir. Hari akhir itu ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat sugro adalah Kiamat kecil. kalau kiamat kubro? Besar. Kiamat kubro itu siapa yang tahu? Hanya Hanya Allah. Berarti kalau kiamat kecil bisa kita tahu? Bisa. Bisa? Bisa. Contohnya gimana? Gempa bumi. Contohnya gempa bumi, tanda-tandanya apa? Sebelum ada guncangan apa? Biasanya udah ada alat yang mendeteksi bahwasanya bakalan ada. Jadi kalau kiamat kecil itu bisa kita tahu lebih dulu atau bisa kita hindari. Misalkan mau ada gunung meletus, ya kan? Biasanya hewan-hewan pada turun, ya kan? Jadi kalau kiamat kecil itu bisa kita
ketahui. Contohnya tadi seperti gempa bumi, banjir, longsor. Oke, masih ingat ya materi sebelumnya? Materi yang sekarang yaitu kita akan membahas tentang kajian Quran surat ayat berapa? Dan hadis tentang berpikir kritis. Sebelum memasuki materi, kita akan menanyakan dulu nih pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah tahu tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Ada yang udah tahu? Apa, Arya? Penciptanya langit dan bumi. Ada lagi? Pergantian siang dan malam. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam Quran surat apa, Vin? Ayat berapa? Ya, yang kedua, Quran surat Al-Imran itu termasuk surat Madaniyah. Yang berarti Quran surat Al-Imran itu turun di mana? Madinah. Oke. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Imran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan apa nih? Membiasakan apa? Membiasakan diri bersikap, rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan juga kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Cermati dan perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang bisa jelaskan dari gambar ini? Ada? Anita? Boleh? Coba. Di sini ada dua orang yang sedang berbicara. Ya. Menurut kita gambar ini membahas tentang apa? Adu argumen. Beda pendapat. Kalau menurut siapa? Nisa. Apa Nisa? Yang satunya otaknya gede tuh kelihatannya, yang satunya kelihatannya kecil. Itu kenapa? Ilmunya lebih tinggi mungkin ya. Kalau ini pemikirannya lebih sedikit. Ini adalah orang yang memiliki, ya dia memiliki ilmu yang banyak, ya. Tetapi egonya lebih gede juga. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang egois ya. Orang yang ingin menang sendiri. Ini gambar yang kedua. Apa ini? Problem artinya? Yang kedua? Artinya? Berpikir? Solusi. Ketika ada masalah, berpikir lebih dulu. Berpikir itu menggunakan apa? Otak. Berpikir menggunakan otak dan juga akal. Lalu karena akal itu yang menentukan kita harus jalan yang baik atau yang salah. Biar menemukan solusi. Apa itu berpikir kritis? Apalah berpikir kritis, Lel? Berpikir secara positif. Apa Ella? Berpikir kritis tuh. Berpikir secara logika, positif logika. Apa Anit? Matang. Apa Sri? Berpikir secara mendalam. Apa Mel? Tahu nggak Mel? Berpikir kritis tuh. Menurut Amel, berpikir kritis itu apa? Amel pernah berpikir kritis nggak? Apa? Menurut Amel berpikir kritis itu apa? Secara luas. Oke. Ibu simpulkan ya, berpikir kritis itu pengertiannya apa? Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi
dan pengalaman, sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi orang yang berpikir kritis itu dia memiliki kesadaran. Siapa sih orang yang memiliki sadar tuh? Orangnya apa? Manusia. Orang yang sadar itu manusia. Orang yang sadar itu orang yang nggak lagi tidur, orang yang nggak lagi pingsan, ya, itu orang yang sadar. Sebuah proses yang sadar dan sengaja. Jadi orang yang berpikir kritis itu secara sengaja, ya, sadar dan juga sengaja memikirkan hal sesuatu untuk dipikirkan secara kritis, serta mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Jadi orang yang berpikir kritis itu ketika mencari masalah itu dia akan mencari solusinya, ya, secara keras. Yang bisa berpikir kritis itu hanyalah manusia, karena manusia memiliki akal, ya, akal dan juga hawa nafsu. Oke, selanjutnya, apakah ada yang tahu kenapa Allah menciptakan gunung, laut, hutan dan sebagainya itu merupakan tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Di sini ada Quran surat Al-Imran. Coba ada yang bisa bacakan lebih dulu? Ada? Ibu dulu, nanti kalian ikutan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Silakan dibaca ulang kembali bersama-sama. Baca ta'awudz terlebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Allahul azim. Dari pertanyaan pematik, kita sudah mengetahui bahwasanya Quran Surat Al-Imran ini menjelaskan tentang penciptaannya langit dan bumi, pergantiannya siang dan malam. Dan di sini juga ada tambahan bahwasanya orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, dalam keadaan apapun itu disebut ulul albab. Nah, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab Allah. Dengan cara apa? Lindungi kita dari azab Allah itu dengan cara selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Oke, paham ya ayat tadi menjelaskan tentang apa? Selanjutnya yaitu tentang kajian tajwid. Di sini ada 6. Ini dalam Quran Surat Al-Imran, ya. Khalqis samawat itu idgham syamsi. Idgham syamsiyah. Kenapa Ella ini disebut idgham syamsiyah? Karena ada alif lam diikuti huruf sin. Wal ardi itu hukum bacaan dari izhar qamariyah. Karena ada alif lam diikuti huruf hamzah. Qiyama wa qu'uda. Hukum bacaan dari apa? Karena ada apa? Ketemu apa? Yang keempat, junubihim. Karena holakta.
Karena ada huruf qaf di tengah. Coba yang terakhir dibaca, Sri. Ini nih. Ada benar. Itu hukum bajari mad aridi sukun. Karena ada mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca qaf. Ini adalah hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat berapa? 190 sampai 191. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran surat Al-Imran. Di sini ada 3. Yang pertama, Quran surat Al-Imran itu menjelaskan bahwa orang-orang yang berpikir kritis adalah orang-orang yang menggunakan akalnya dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah tersebut antara lain penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan berbagai fenomena alam yang dapat dijadikan sebagai tadabbur atau iktibar. Yang terakhir, yaitu apa? Orang yang selalu mengingat Allah itu siapa? Ulul al. Ini adalah kandungan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang tugas presentasi ya. Ini udah ada kelompoknya. Nanti kelompok pertama itu kelompok yang audio visual, yang kedua tentang mendengarkan, yang ketiga tentang yang suka menggambar. Sok berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Materinya di sini udah ada. Silakan kalian searching, buka buku sama dibikin PowerPoint ya. Aku kasih waktu 5 menit. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelompok 1. Saya baca dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan diskusi. Ya, hasil diskusi. Isi dan kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmah, manfaat dan kemaslahatan. Ketentuan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan akal untuk memikirkannya. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berterbaran dalam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut ulil albab. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga membuahkan kemaslahatan yang banyak baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Itu ciri-ciri berpikir kritis, memiliki keinginan untuk menjadi segala sesuatu di sekitar kita menjadi lebih baik, memiliki
bersikap terbuka dan tanggap terhadap sesuatu, memiliki keterkaitan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu secara mendalam, memiliki rasa ingin tahu dan semangat karena berhenti untuk mempertanyakan sesuatu, selalu berpikir secara mendalam. Hikmah berpikir kritis, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi, dapat memanfaatkan untuk kepentingan umat manusia secara optimal, semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Segitu Sekian. saja dari presentasi kelompok kami. Silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Aulia, saya dari kelompok 3. Ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri ulul albab seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Bagaimana ciri-ciri ulul albab? Ciri-ciri ulil albab itu ialah hamba yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri dan selalu berzikir atas kebesaran Allah. Terima kasih. Silakan ada yang lagi? Kan dua, cuy. Ada lagi yang mau tanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang berpikir kritis, hikmah, dan juga apa? Hikmah. Hikmah dari berpikir kritis. Ada yang tanyakan tentang materi tadi yang sudah dibahas oleh kelompok 1? Paham semua? Oke, selanjutnya karena materinya sudah selesai, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan yang pertama yaitu apa, Arya? Kesimpulan yang pertama. Quran surat pentingnya berpikir kritis. Yang kedua, Nita. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi, dan itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dikenal dengan ulul albab. Yang ketiga yaitu dengan berpikir kritis kita dapat menjadi individu yang lebih rasional. Yang kedua objektif, yang ketiga mampu mengambil keputusan yang tepat. Umur kalian segini udah dapat mengambil keputusan belum? Habis lulus SMK mau kemana gitu? Udah disiapin? Ya, berarti kalian memiliki, ini adalah orang yang memiliki berpikir kritis. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu menurut Rasulullah sampai pada kemudian mengisi hidupnya dengan amal soleh sebagai bekalnya di akhirat kelak. Oke, ini adalah kesimpulan dari pertemuan kali ini. Sebelum menutup materi, kalian akan mengerjakan link ya, Google Form. Ibu kirim di grup, kalian kerjakan. Waktunya cukup 5 menit.
Sudah selesai? Sudah masuk semua? Eh, Sudah muncul ya nilainya. Jamie nilainya berapa, Jam? 100. Berarti udah memahami materi pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi tentang Quran surat Ar-Rahman, ya, tentang teknologi. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sebelum mengakhiri kita doa terlebih dahulu. Yuk. Doa bersama dipimpin oleh Arya. Sebelum pulang adalah kita berdoa dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.